Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara pemirsa TV One yang mulia, dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim atas izin redhonya kita dapat berjumpa dalam acara yang sangat penting, sangat strategis. Ini sangat fundamental, insya Allah menaburkan keberkahan untuk diri kita, untuk bangsa dan negara, untuk Nusantara yang kita cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan fokus membahas, mengkaji, membedah suatu topik yang nantinya akan memberikan makna yang sangat penting juga bagi kehidupan kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bangsa dan negara kita, dan sudah barang tentu agama kita. Topik yang akan kami angkat, yang akan saya angkat, akan kaji, kita bedah adalah terkait dengan bagaimana memanage raga kita, kemudian memanage daripada harta kita dan jiwa kita, termasuk keluarga kita, mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 topik itu akan kami menjadi fokus untuk membedahnya, untuk mengkajinya. Yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan raga kita. Jadi siapapun kita ingin, siapapun kita mengimpikan bahwa harta kita, kemudian raga kita, termasuk adalah keluarga kita, jiwa kita, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kita bisa menggapai, mendapatkan taburan keberkahan? Keberkahan yang pertama terkait dengan masalah yaitu raga kita. Jadi raga ini merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada intinya, pada prinsipnya ini merupakan yang harus kita jadikan sebagai medium, sebagai sarana untuk bisa mendatangkan keberkahan. Karena sesungguhnya sejatinya raga kita ini bisa mendatangkan bahagia dan bisa juga mendatangkan celaka, bisa juga membahagiakan orang lain, bisa juga menyusahkan orang lain, bisa juga menyengsarakan orang lain. Tapi yang kita inginkan adalah, dan memang harapan dari kita seluruh daripada umat Islam, bahkan seluruh anak bangsa Indonesia itu tiada lain, raga kita ini, ya jasad kita ini, baik dari bawah sampai ke atas, ini harus menjadi sebuah medium, menjadi sarana atau bahasa agamanya wasilah, mendatangkan barokah. Jadi tidak hanya mendapatkan barokah, tapi mendatangkan yaitu barokah. Barokah dari Allah dan memberikan barokah kepada orang lain. Jadi mata kita ini memberikan makna kepada yaitu diri kita, memberikan ilmu untuk diri kita, termasuk telinga kita itu mendatangkan yaitu makna untuk diri kita juga. Jadi jangan sampai mata yang kita miliki, kemudian telinga yang kita miliki, kemudian mulut yang kita miliki, dan seluruh raga yang Allah berikan kepada kita, justru ini akan mencelakakan kita. Yang lebih susah lagi akan mencelakakan orang lain. Yang lebih susah lagi akan mencelakakan yaitu saudara-saudara kita. Oleh karena Islam memberikan tuntunan, Islam memberikan arahan, memberikan petunjuk agar raga yang kita miliki ini betul-betul memberikan yaitu makna dan barokah untuk diri kita. Nah, kalaulah kita sudah mampu menjadikan raga kita mendatangkan barokah atau sa'adah atau bahagia atau asalamah, keselamatan, maka ini sesungguhnya sejatinya ini raga yang betul-betul sudah dilaksanakan sesuai dengan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi tidak boleh kita menyia-nyiakan raga kita. Kelihatannya sederhana saja kita. Tangan yang kita miliki, kemudian telinga yang kita miliki, mulut yang kita miliki, hidung yang kita miliki, kaki yang kita miliki. Ini betul-betul merupakan suatu amanah yang harus memberikan barokah kepada diri kita.
memberikan barokah kepada keluarga kita, memberikan barokah juga kepada bangsa dan negara. Nah, bagaimana kita agar mendapatkan atau mengatur raga kita itu betul-betul itu dimuati oleh keberkahan-keberkahan, maka harus dinafasi. Ya, dinafasi daripada laku-laku, gerak-gerik daripada tindak tanduk raga kita itu dengan nilai-nilai yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang digerakkan, jadi gerakan mulut kita harus memberikan makna. Ini harus dinafasi, dinuansai, dibingkai oleh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita akan bertutur, pada saat kita akan menyampaikan sebuah pesan apapun juga, maka kita harus ingat bahwasanya lidah kita ini merupakan amanah. Jadi jangan asal ngomong saja. Jangan senang gemar dan suka yaitu menabur hoax dan sebagainya. Karena ini merupakan tidak amanah kepada Allah yang memberikan yaitu raga kepada kita. Dan raga yang memang senantiasa ditaburi oleh nilai-nilai iman kepada Allah, ini bukan raga yang biasa. Ini raga yang luar biasa, raga yang betul-betul ini nilainya, kualitasnya, bobotnya ini luar biasa. Oleh karena kita pernah mendengar sebuah kisah ya, jadi raga yang sudah dinapasi oleh iman, keyakinan, akidah kepada Allah SWT itu tunduk dengan apa yang memang kita ucapkan. Kita ingat bagaimana sejarah seorang ulama pada saat memang tintanya habis, maka jarinya itu mengeluarkan yaitu katan tinta. Pada saat memang tidak ada lampu dan sebagainya, maka itu keluar yaitu api dan sebagainya. Ini Imam Nawawi Al-Bantani ini terkenalnya seperti itu. Karena apa? Karena memang seluruh ucapannya itu, seluruh raganya dalam apapun yang dilakukan, segala aktivitinya itu selalu dinafasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menyaksikan, Allah akan menilai. Di kanan kiri kita ada raqib dan atid. Ini yang diajarkan ya dalam paradigma Islam. Jadi Islam mengajarkan seperti itu. Islam mendesain bahwasanya raga kita itu adalah betul-betul ini merupakan sebuah amanah yang harus dijadikan sebagai medium untuk bisa mendapatkan itu barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita menafasi, menuansai, membingkai raga kita itu yaitu dengan laku-laku al-haq, laku-laku, aktiviti kebenaran-kebenaran. Jadi kita membatasi, menuansai, memuati. Kemudian ini juga yang akan menjadikan raga kita itu raga yang memang nantinya kalau memang kental dengan kebenaran-kebenaran, ini raga-raga yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya, kekuasaan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa pada saat memang raga kita itu dinafasi atau diisi atau digunakan untuk perbuatan al-haq, kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang sebenarnya diarahkan oleh Islam. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi raga yang hak, raga yang betul-betul tunduk kepada kebenaran-kebenaran. Jadi kita melangkah sampai kita mungkin mengambil kebijakan dan sebagainya, tidak mau tangan ini menggoreskan sesuatu yang nanti akan menghancurkan orang lain. Tidak ingin menggoreskan atau berlaku apapun juga yang kira-kira ini akan menjerumuskan diri kita ke lubang kesusahan. Akan menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang memang menyusahkan, menyakitkan. Selalu berusaha semaksimal mungkin dengan nilai-nilai kebenaran itu diatur raga kita. Ini istilahnya bagaimana mengaturnya, bagaimana mengolahnya, bagaimana memanagenya, bagaimana memplanningnya, bagaimana mengorganisasinya dan sebagainya. Ini istilahnya pendekatannya dengan pendekatan manajemen barokah. Jadi pendekatan manajemen barokah ini adalah upaya-upaya
usaha-usaha bagaimana supaya raga kita betul-betul bukan menjadi raga-raga yang setelah meninggal hancur. Tapi kita menginginkan adalah raga-raga yang selalu diisi dengan nilai-nilai yang ketiganya adalah ibadah. Al-ibadah. Jadi iman, kemudian kebenaran, kemudian ibadah. Kalau ini sudah digerakkan untuk ibadah, apapun yang kita lakukan sampai kita memegang sesuatu, ini ibadah. Kita mengambil, katakan duri di jalan, ini ibadah. Oh, ini luar biasa. Ini bukannya raganya manusia biasa, ini raganya manusia-manusia yang luar biasa. Jadi segala apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sebesar apapun juga segala aktiviti yang kita lakukan raga kita itu harus dimuati dengan niatan, dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena orang yang selalu menafasi raganya, misalnya kakinya dinafasi dengan ibadah, dia yakin begitu ringannya dia melangkah ke masjid. Karena apa? Saya dikuli khotwatin sodaqoh. Dia begitu semangatnya, rasanya tidak tenang jalannya. Kalau seandainya melihat jalan yang kanan kirinya itu ada hal yang tidak menyenangkan pemandangan dan sebagainya. Kata Rasulullah, natful ada. Jadi kita mengambil duri di pinggir jalan yang bisa untuk menyelamatkan orang lain, itu adalah ibadah. Sampai senyum kita kepada orang lain, itu ibadah. Ibtisamuka fi wajhi akhika sodaqoh. Senyummu kepada saudaramu. Jadi ini bangunan-bangunan raga kita itu adalah bangunan yang memang merupakan medium untuk mendekatkan diri kepada Allah secara global, secara total, secara universal, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang seperti ini, manusia-manusia seperti ini atau hamba-hamba Allah yang selalu memanage ya raganya itu dengan nilai-nilai ibadah, ini yang sering kita dengarkan berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai katakanlah ratusan tahun, raganya itu masih utuh. Tidak ada yang bisa menghancurkan raga orang-orang yang selalu dialih oleh keimanan kepada Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Ada kisah kejadian, kisah nyata ini. Pada saat dia pendidikan mengambil doktornya di Australia, dia ditabrak kendaraan, dia terpental, kemudian Allah masih menjaganya. Karena apa? Raganya sedang dia mengingat kepada Allah. Oleh karena dalam pendekatan tasawuf, pendekatan orang-orang sufi, dia tidak akan pernah berhenti. Lidahnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Tangan selalu itu membaca ya tasbih-tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakinya melangkah kepada hal-hal untuk kebaikan dan kebajikan, yaitu keluarganya dan orang lain, untuk bangsa dan negara. Karena apa? Karena kita masuk dalam wilayah jihad dun nafas. Jihad itu berjuang raga kita itu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Rasulullah SAW memberikan arahan petunjuk kepada umatnya bahwasanya dengan raga itu kamu harus bisa menyelamatkan dirimu. Dengan ragamu itu kamu harus bisa yaitu menyelamatkan keluargamu. Dengan ragamu kamu bisa menyelamatkan yaitu umat manusia. Karena sesungguhnya kita kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita ini sesungguhnya sejatinya itu adalah manusia-manusia yang terbaik. Siapa manusia-manusia yang terbaik ini? Adalah manusia-manusia yang mampu memanage yaitu raganya untuk kebaikan dan kebajikan yang bisa mendatangkan keberkahan kepada alam semesta ini. Dan hanya kebahagiaan dunia akhirat itu yang memang akan dilalui, akan ditempuh oleh orang-orang yang selalu memuati yaitu dengan beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempatnya yaitu raga-raga yang akan mendapatkan berkah dari Allah adalah raga-raga yang digunakan untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disalahgunakan makna jihad, jangan disalahgunakan makna daripada yaitu berjuang di jalan Allah. Jangan seolah-olah hanya kita mengangkat senjata menghadapi orang-orang yang memerangi katakanlah kebenaran,
menginjak-injak yaitu kemanusiaan atau katakan kebiadaban dan sebagainya, tapi tidak. Tapi segala aktiviti, segala kegiatan-kegiatan amaliyah kita, sekecil apapun itu merupakan jihad di jalan Allah SWT. Pada saat seorang tua menggendong anaknya, sambil dia mungkin membawa itu makanan jualannya akan dijual supaya mendapat rezeki, itu merupakan yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaki-kaki yang digunakan seperti itu. Insan-insan media yang menggunakan tangannya untuk menyampaikan kebenaran dan tulisannya. Insan-insan yaitu media yang katakan dengan news medianya menggunakan untuk dakwah-dakwanya seperti Salam Nusantara. Ini merupakan ranah ya lapangan. Ranah lapangan jihad di jalan Allah dengan raganya. Oleh karena itu orang yang memang selalu menjadikan raganya itu untuk berjuang di jalan Allah, ini akan harum semerbak. Akan harum semerbak. Jadi jangan heran kalau seandainya tidak hanya di alam yang fana ini, pada saat kita menghadapi alam keabadian, yaitu ke alam akhirat, ada raga-raga. Raga-raga yang menjasad-jasad yang harum semerbak. Yang dia tidak tercium oleh orang-orang pada saat dia masa hidupnya. Tapi dia mendapatkan haruman yang luar biasa. Jadi harum yang dahsyat, yang luar biasa, Allah berikan kepada raga-raga yang selalu dinuansai, dinafasi oleh keimanan kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kebaikan-kebaikan, dengan jihad-jihad dan sebagainya. Inilah salah satu sisi ya, aspek ya kemuliaan yang Allah berikan ya, yang Allah berikan kepada umat manusia. Sudah barang tentu kita akan terus berusaha. Sudah barang tentu kita akan melakukan berapa langkah-langkah strategis. Karena tidak berlebihan ya, kondisi sekarang ini banyak tantangan, rintangan, hambatan dan ujian kepada kita semuanya. Rintangannya luar biasa, semakin kita besar semakin ujiannya besar. Semakin kita pintar semakin kita memang banyak juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berhati-hati. Oleh karena itu yang terakhir, bagaimana raga kita agar selalu menggapai, meraup keberkahan-keberkahan, maka harus yaitu dipagari dengan sifat sikap keistiqomahan. Sikap-sifat keistiqomahan, komitmen konsisten, tidak berubah menghadapi kondisi yang cepat, mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa yang kalau tidak hati-hati, tidak istiqomah, sudah raga kita itu akan terseret ke lembah kehinaan, melakukan hal-hal yang memang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memimpikan dan memvisikan agar raga kita betul-betul menjadi raga-raga yang luar biasa. Raga luar biasa maksud saya tidak hanya dalam kekuatan, keafiatan, kesehatan, tapi dilihatnya itu dinafasi, dinuansai oleh kebaikan, oleh kebajikan, sehingga betul-betul ini memberikan sinar nur. Ya, sinar nur. Jadi beberapa orang sufi itu raganya itu bersinar, wajahnya bersinar walaupun tidak pakai bedak, walaupun tidak pakai katakanlah ya, tidak pakai kosmetik dan sebagainya. Raga kita itu betul-betul itu memancarkan ya sinar-sinar aura yang menyenangkan, yang menggembirakan. Ada senyum-senyum yang sangat menggembirakan, ada pandangan mata yang memberikan makna. Kadang-kadang kita melihat orang ya justru ini kita terdorong, termotivasi ya untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Oleh karena saya menganggap penting ini sebuah taufik yang sangat mendasar, yang sangat prinsipal supaya raga kita itu menjadi jembatan emas menuju kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sudah barang tentu yang kita inginkan kita semuanya adalah bagaimana kita memuati raga kita itu dengan sifat-sifat kemuliaan sehingga kita dapatkan tidak hanya barokah tapi karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran, penguatan, keterpanggilan kita untuk memanage daripada raga kita,
dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, sehingga betul-betul kita akan meraup banyak-banyak yaitu keberkahan-keberkahan dan bisa berbagi-bagi keberkahan kepada orang lain, dan kita berupaya semaksimal mungkin mengekang diri kita, mengantisipasi daripada kita mendekati hal-hal yang akan menutup pintu samudra keberkahan, sehingga justru nanti akan menaburkan hal-hal yang merugikan atau menghancurkan orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi cita-cita kita, menjadi harapan kita. Allah akan memberikan inayah kepada kita, dan insya Allah kita akan terus maju dengan memajukan raga kita, mendapatkan kebaikan dan kebajikan. Amin ya robbal alamin. Baik, ini sangat penting kaum muslimin, bagaimana kita memuati, menafasi, menuansai raga kita itu agar betul-betul mempunyai kekuatan daya energi yang positif, sehingga kita betul-betul bisa memberikan makna yang bermanfaat kepada orang lain. Mari kita isi dengan doa, yang doa ini dikenal itu doa untuk mendatangkan kesehatan, keafiatan, keselamatan untuk raga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hafidh ya nasir ya latif. Allahumma nas'al alfa quwwatin wa alfa barakatin, alfa nikmatin wa alfa rizkin wa alfa salamatin wa alfa salamatin wa alfa salamatin wa shifain fi jasadin ya Allah li usratina ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.